Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan ANAVA menggunakan software JASP. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan ANACOVA atau ANCOVA menggunakan software JASP. Software yang resmi, gratis, praktis, dan lengkap. Dan pada video kali ini kita tidak hanya mempelajari cara melakukan analisis ANCOVA, tetapi kita juga belajar bagaimana cara melaporkan hasil ANCOVA secara lengkap dan tepat. Namun sebelum itu kita harus ingat terlebih dahulu apa tujuan kita menggunakan ANACOVA. ANACOVA satu arah atau bahasa Inggrisnya one way ANCOVA. Kita gunakan ketika kita ingin menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua atau lebih kelompok yang tidak saling terkait dengan mengendalikan pengaruh variabel kontinu lainnya yang dipilih. Secara sederhananya kita menggunakan ANACOVA ini ketika kita memiliki 2, 3, 4 atau lebih kelompok, kita ingin bandingkan kelompok-kelompok ini dan di data setiap kelompok kita punya dua macam variabel. Variabel terikat dan variabel lain yang namanya kovariat. Nah, variabel kovariat ini variabel kontinu yang kita pilih, yang kita kendalikan. Nah, namun sebelum kita akan melakukan ANACOVA, kita harus cek terlebih dahulu asumsi data kita. Apakah memenuhi asumsi ANCOVA atau tidak. Yang pertama adalah kelompok-kelompok yang kita ingin bandingkan tadi harus bersifat independen atau tidak saling terkait. Bebas ya, kelompok-kelompoknya tidak saling berhubungan. Kemudian variabel bebas bersifat kategorikal, alias dia bisa nominal atau ordinal. Atau dalam pengertian lain variabel bebasnya terdiri dari beberapa kelompok. Kemudian variabel terikat atau dependennya bersifat kontinu. Bisa interval, bisa rasio. Kemudian residu data kita harus terdistribusi secara normal. Kemudian varians antar kelompoknya harus homogen. Lalu kovariat dan efek eksperimen bersifat bebas atau independen. Dan yang terakhir, garis regresinya harus homogen. Nah, ini contoh penelitiannya. Pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Misalkan kita memiliki 3 data hasil belajar menggunakan 3 model yang berbeda ini. Asumsi yang pertama tadi variabel terikatnya harus dalam kontinu, bisa interval, bisa rasio. Nah, ini variabel terikatnya di post test. Sudah betul ini, kontinu. Kemudian variabel bebasnya terdiri dari 3 kelompok yang tidak saling berkaitan ini ya. Tadi kan minimal 2 asumsinya. Ini ada 3. Ada kelompok ceramah, ada PBL, pembelajaran berbasis masalah, dan ada TPS, pembelajaran think pair share. Kemudian mana kovariatnya? Nah, ini pretest ini sebagai kovariat, variabel yang kita kendalikan. Oke, langsung saja kita praktikkan, kita siapkan data kita di Excel terlebih dahulu. Karena seperti yang kita ketahui, kalau kita ingin mengolah data di JASP, data yang perlu kita olah itu kita siapkan di Excel terlebih dahulu. Nah, ini misalkan ya, model yang ceramah kita kasih label 1, yang PBL 2, yang TPS 3. Setelah kita menyiapkan data di Excel, kita harus save as ke tipe CSV. Maka kita pilih File, kemudian save as, kemudian kita browse, kita cari folder di mana kita ingin meletakkan file ini. Misalkan ini sudah tepat ya, folder one way ANCOVA. Kemudian save as type-nya kita ubah menjadi CSV yang koma delimited. Nah, ini. Kemudian kita save. Nah, setelah data kita sudah tersimpan dalam format CSV, kita buka JASP kita. Ya, kita cari software JASP di komputer masing-masing. Setelah JASP terbuka, kita klik garis 3 di pojok kiri atas ini, kemudian kita pilih open, kita pilih computer, kemudian kita pilih browse. Kita cari foldernya tadi. Nah, ini kebetulan foldernya langsung ketemu, file CSV-nya ketemu, kita klik, kemudian kita tekan tombol open. Nah, ini data kita ya, data kita sudah muncul di JASP. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita pastikan terlebih dahulu jenis datanya sudah tepat. Nah, ini variabel bebas kita. Variabel bebas kita itu nominal, bukan ordinal. Ini masih simbol ordinal. Maka ini kita klik, kemudian kita ubah menjadi nominal. Pretest dan post test harus continue ya.
Oleh karena itu harus dalam bentuk scale. Nah, ini sudah betul scale. Nah, kemudian ini kan labelnya masih 1, 2, 3. Bisa kita ubah menjadi nama-nama model tadi. Maka tulisan model ini kita klik, kemudian value 1 kita ubah menjadi ceramah, kemudian value 2 PBL, kemudian value 3 TPS. Kemudian kita klik di sembarang tempat. Lalu di sini ada tanda silang, kita klik sehingga di sini otomatis nama-nama model sudah muncul. Nah, data sudah siap, sekarang waktunya kita melakukan analisis. Di bagian atas ini ada pilihan berbagai analisis, kita pilih yang ANOVA. ANOVA diklik, kemudian kita pilih yang ANCOVA, ya. Pilihan yang ketiga kalau di JASP saya. Setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Kita perbesar saja terlebih dahulu biar enak. Nah, kita fokus di sisi kiri terlebih dahulu. Di sini ada dependent variable, ada fixed factors, ada covariate. Dependent variable itu adalah variabel terikat kita. Nah, data variabel terikat kita di posttest. Posttest kita klik, kemudian tanda panah ini kita klik sehingga masuk ke kolom dependent variable. Fixed factors adalah variabel bebas kita. Variabel bebas kita model, maka model diklik. Kemudian tanda panah ini diklik. Lalu covariate kita adalah pretest. Pretest diklik, kemudian tanda panah dimasukkan di kotak covariate. Nah, ini langsung muncul hasil ANCOVA-nya. Namun kita perlu mengecek asumsi terlebih dahulu dan perlu juga kita mencentang tabel-tabel penting lainnya. Maka kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita lakukan assumption check terlebih dahulu. Ini kita klik, kemudian kita coba lihat apakah variannya homogen. Maka kita centang homogeneity testnya. Kemudian normalitasnya kita tidak menggunakan Shapiro, tetapi kita menggunakan QQ plot. Nah, ini kita centang untuk melihat apakah residualnya normal atau tidak distribusinya. Nah, sekarang kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini hasil uji Levin-nya mengatakan p-value-nya 0,204 di atas 0,05. Artinya varian kelompok data kita homogen. Asumsi homogenitas terpenuhi. Kemudian normalitas menggunakan QQ plot, prinsipnya kalau banyak titiknya terkonsentrasi pada garis ini, maka data kita terdistribusi normal. Nah, ini kan banyak yang nempel ya di sini, sehingga data kita ini normal. Kalau banyak titik-titik yang lepas dari garis dan jauh, maka itu dikatakan tidak normal. Nah, data kita sudah memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas. Kemudian kita juga ingin tahu tadi asumsi homogenitas garis regresi. Apakah slope regresi antar kelompok itu berbeda signifikan atau tidak? Harusnya homogen alias tidak berbeda signifikan. Caranya bagaimana? Kita klik model. Nah, kemudian di sini kan ada model dan pretest. Dua variabel kita, bebas dan covariate ini. Ini model kita klik. Kemudian di keyboard kita cari tombol CTRL atau kontrol. Kita tekan, jangan dilepas, kemudian kita pilih pretest yang tombol kontrolnya masih tertekan di keyboard masing-masing. Kemudian tombol kontrol kita lepas, lalu tanda panah ini kita klik. Nah, sehingga muncul interaksi model dan pretest. Kita cek di sini. Nah, di baris ini muncul baru. Tadi awalnya tidak ada. Namun karena kita di model sudah memasukkan interaksi ini, maka di sini muncul baris baru. Nah, cara membacanya agar asumsinya terpenuhi bagaimana? Kalau interaksi antara variabel bebas dan covariate memiliki p-value di atas 0,05, maka slope regresi kita homogen, asumsi terpenuhi. Namun kalau di bawah 0,05, maka asumsi tidak terpenuhi. Nah, ini p-value-nya 0,178, artinya asumsi dari homogenitas garis regresi kita terpenuhi. Nah, ini harus kita kembalikan ya, karena ini akan mempengaruhi tabel-tabel di bawahnya. Ya, ini kan kita cuma ingin tahu. Setelah kita tahu, ini harus dikembalikan lagi. Sehingga nah, interaksi ini kita klik, kemudian tanda panah yang ini kita klik lagi. Nah, sehingga tabel ANCOVA-nya berubah kesimpulan dan tabel-tabel di bawahnya akan menyesuaikan kembali. Asumsi sudah kita cek, sekarang kita perlu mencentang beberapa tabel lain. Yang pertama, descriptive statistik harus kita centang. Kemudian estimates of effect size kita centang, kita pilih yang eta square. Boleh menggunakan yang lain, tetapi biasanya saya menggunakan eta square. Kemudian, nah ini uji lanjut.
uji lanjutnya, kita klik, kemudian model kita masukkan di sisi kanan. Kita tetap type-nya standar dan correction-nya menggunakan Tuki. Lalu di sini ada marginal means. Nah, ini rata yang sudah di-adjust, sudah diatur, sudah memperhatikan covariat. Maka ini perlu kita lihat ya. Jadinya model kita klik, kemudian kita tekan kanan. Tanda panah ke kanan. Sehingga nanti kita punya marginal means. Di ANCOVA yang kita baca adalah marginal means, bukan mean yang semula. Kemudian simple main effect enggak usah. Nah, ini ada non parametrik ya. Ketika data kita nggak normal, maka kita harus menggunakan non parametrik. Tetapi ini pakai Kruskal Wallis ya. Sebetulnya kalau non parametriknya ANCOVA itu kuaderang. Nah, kalau di JAS belum ada ya kuaderang ya. Tetapi di video saya yang lain menggunakan SPSS, saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengakali SPSS sehingga bisa muncul kuaderang sebagai non parametrik pengganti ANCOVA. Nah, ini analisis kita sudah muncul semua, tadi data normal, data homogen, kemudian regresinya juga homogen, kemudian kita baca hasil ANCOVA-nya. Nah, yang kita baca ini garis yang memunculkan baris yang memunculkan variabel bebas kita. Variabel bebas kita kan model pembelajaran. Yang kita lihat di sini, kalau p-value-nya di bawah 0,05 artinya ada perbedaan signifikan. Nah, ini kan kurang dari 0,001, jadinya jauh di bawah 0,05. Dengan demikian, ketiga model tadi memberikan pengaruh signifikan, alias hasil belajar dari ketiga model tadi berbeda signifikan. Namun kita belum tahu mana saja yang berbeda signifikan. Maka tadi kita centang post hoc untuk melihat mana saja yang berbeda signifikan dengan membaca p-value di sini. Kita lihat. Nah, kita baca dulu marginal mean-nya. Kita ingin tahu manakah yang mean-nya tertinggi. Oh, ini mean yang tertinggi ternyata ceramah. Ini karena datanya ngawur ya. Ya, kalau secara realita nggak mungkin ceramah tertinggi ya. Nah, ceramah tertinggi diikuti PBL kemudian TPS. Nah, kita lihat ceramah ini ternyata berbeda signifikan baik terhadap PBL maupun TPS. Maka kesimpulannya ceramah itu secara signifikan lebih tinggi dari dua model yang lain. Nah, sekarang cara melaporkannya bagaimana? Normalitas, homogenitas tidak perlu saya jelaskan lagi ya cara pelaporannya karena di video-video sebelumnya sudah. Langsung saja kita melaporkan yang hasil ANCOVA. Ya, ini kita copy, ada tanda panah, copy. Kemudian kita buka Word. Nah, kemudian kita Ctrl V atau paste ya. Kemudian kita enter, post hoc testnya juga bisa kita copy. Begitu juga marginal mean-nya. Marginal mean kita copy, kemudian thread, kemudian enter, kemudian post hoc testnya juga kita copy, kemudian kita paste. Nah, kemudian di sini kita tuliskan nanti tabel 1, ringkasan hasil uji ANCOVA. Nanti tabel 2 silakan diperbaiki sendiri ya. Tabel 2, informasi marginal means. Tabel 3, ringkasan hasil uji lanjut menggunakan Tuki, misalkan seperti itu. Kemudian kita baca dan kita laporkan dengan tepat. Didasarkan pada uji one way ANCOVA yang disajikan di tabel 1 dapat diketahui ada perbedaan signifikan hasil belajar pada siswa yang mengikuti model pembelajaran yang berbeda. Kemudian F dalam kurung DB variabel bebas kita atau DF-nya 2, kemudian DB atau DF residualnya 57, kemudian tutup kurung sama dengan F value-nya. Nah, ini ya 18,931. Ya, yang baris variabel bebas ya, bukan baris pretest. Kemudian koma P value-nya. Nah, ini P kurang dari 0,001. Kemudian nah ini partial eta square-nya. Kita masukkan di sini, bold-nya dihilangi sama dengan 0,363. Nah, seperti ini. Kemudian lebih lanjut, nah, misalkan seperti ini. Berdasarkan tabel 2, marginal mean dari hasil belajar siswa yang mengikuti model
ceramah paling tinggi. Sejalan dengan itu, didasarkan pada tabel 3, hasil belajar di model ceramah secara signifikan lebih tinggi dari model PBL maupun TPS. Nah, begini cara pelaporannya yang tepat dan lengkap. Oke, terima kasih. Di video selanjutnya akan kita pelajari cara analisis korelasi dan regresi menggunakan JESP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.